Oke, kita lanjutkan saudara-saudara pembicaraan kita. Kita sudah sampai ke kesimpulan. Terakhir saya bacakan ayat ini, ayat dari Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu, ya mestinya terjemahan yang lebih tepat itu ya. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Ya, orang yang banyak diampuni, orang yang menyadari betapa besar anugerah Tuhan dan betapa besar dosanya, sehingga juga menunjukkan betapa besar pengampunan Tuhan bagi dia. Itu menyebabkan dia banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni atau merasa aku cukup berjasa, aku cukup baik di hadapan Tuhan, maka dia sedikit juga berbuat kasih. Atau motivasi perbuatannya bukan karena dia bersyukur pada Allah, tapi ada orang yang giat untuk Allah, tapi motivasinya adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ya, motivasinya adalah untuk dia dipuji-puji manusia. Motivasinya adalah karena dia berambisi untuk memperoleh upah. Ya, memperoleh upah atau imbalan dari Tuhan. Makanya dia giat. Banyak orang giat yang motivasinya tidak benar. Dan ada orang giat untuk Allahnya, tapi Allah yang berdasarkan kebenaran dirinya sendiri, kebenaran orang itu sendiri. Bukan Allah yang benar-benar Allah, tapi Allah yang dia buat sendiri berdasarkan kebenarannya sendiri. Banyak orang giat untuk Allah, tapi Allah yang to the point-nya adalah Allah yang dibuatnya sendiri. Atau Allah yang diciptakannya sendiri. Atau Allah yang menurut kebenaran dirinya sendiri. Bukan menurut kebenaran Allah. Nah, jadi banyak kegiatan-kegiatan bagi Allah yang motivasinya nggak benar. Dan itu bukan karena kasih yang sejati. Ya, itu bukan karena kasih yang sejati, itu karena motivasi yang palsu atau tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ya. Oke. Jadi ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya, kita sudah panjang lebar membahas mengenai
Arminianism vs Calvinism, dan membahas mengenai predestinasi single atau double. Sudah tidak diragukan lagi bahwa penetapan Allah mencakup segala hal tanpa kecuali. Kalau masih ada yang ragu-ragu atau nggak pasti, ya nggak apa-apa. Itu semua membutuhkan proses. Tapi Anda perlu untuk menyimak kembali pembahasan-pembahasan saya yang lalu. Sudah istilahnya berpuluh-puluh sesi pembahasan mengenai ini. Jadi saudara silakan melihat kembali kalau belum yakin. Ya, saya percaya video-video yang kita sudah bahas kalau diputar ulang tetap tidak akan bosan. Karena diskusi kita ini diskusi yang ya istilahnya mempelajari keberadaan Allah yang tak terbatas. Ya. Mempelajari satu kebenaran yang tak terbatas. Bagaimana bisa bosan? Enggak pernah bisa bosan. Oke ya. Jadi Alkitab tegas menyatakan bahwa penetapan Allah mencakup segala hal tanpa kecuali. 2. Dengan demikian, predestinasi mencakup orang yang diselamatkan, yaitu penetapan secara aktif, maupun yang tidak diselamatkan, penetapan secara pasif. Ini saya juga sudah jelaskan mengenai asimetris itu. Penetapan Allah untuk orang yang diselamatkan dan penetapan Allah untuk orang yang binasa itu tidak simetris. Ya. Ini saya kasih tanda petik karena memang sebetulnya Allah itu nggak pernah pasif ya. Allah itu semuanya aktif. Semuanya dalam rancangannya yang secara aktif. Tapi dalam pelaksanaannya itu ada tindakan Allah yang aktif dan pasif. Ya, ada first cause, ada second cause. Oke. Nah, hanya penetapan Allah tersebut tidak simetris dalam arti kalau untuk diselamatkan Allah secara aktif bertindak untuk melahirbarukan dan mempertobatkan dan memelihara kehidupan orang pilihannya. Sedangkan untuk kebinasaan bukan berarti Allah secara aktif berbuat kejahatan untuk mereka yang akan dibinasakannya. Misalkan Allah sendiri yang membujuk Israel untuk meninggalkan Allah. Nah, hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi dalam menggenapi kaum reprobasi, ya, reprobasi itu artinya orang-orang yang ditolak Allah. Allah tidak memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang tidak dipilihnya. Yang memang sejak awal seharusnya semua manusia binasa. Ya, binasa karena pemberontakannya. Jadi Allah tidak dengan aktif mematikan rohani orang-orang itu. Kalau melahirbarukan kan secara aktif melahirbarukan.
Kalau Allah membinasakan tidak berarti Allah secara aktif mematikan rohani orang-orang yang hidup. Tentunya tidak demikian. Karena mereka sudah sejak dari sononya udah mati rohani. Dari sononya itu dari mana? Dari orang tua pertamanya. Orang tua pertamanya siapa? Ya Adam dan Hawa dong. Itu sudah dengan sendirinya mati rohani. Dengan sendirinya semua orang yang keturunan Adam dan Hawa adalah mati rohani. Karena hukum kutuk itu berlangsung terus. Ya, hukuman kutukan Allah itu berlangsung untuk seluruh manusia. Karena memberontak kepada Allah. Oke? Jelas ya? Saya kira kalau sudah membahas semuanya ini kesimpulannya tidak ada yang sulit. 4. Jadi jika Allah tidak pernah bertindak memilih, pastilah semua manusia akan binasa. Kalau Allah tidak memilih siapa-siapa, Allah cuma pasif aja, diem aja, jadi penonton aja, atau cuma nunggu aja, ya pasti semua manusia binasa. Karena manusia yang mati rohani tidak mungkin punya kemampuan untuk datang pada Allah yang benar. Itu. Jadi jelas Alkitab, yang jelas di Alkitab ada pernyataan berulang kali bahwa Allah menetapkan untuk memilih sebagian orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Dan yang lain ditetapkan untuk binasa. Ya, itulah kesimpulannya. Dan kesimpulan terakhir, yang kelima, apakah dengan demikian Allah kejam? Nah, ini kan masih ada orang-orang yang protes terus tentang penetapan Allah. Apakah dengan demikian Allah kejam? Nah, lalu saya tantang orang-orang yang mau melindungi Allah dari tuduhan bahwa Allah itu kejam. Yang menuduh Allah kejam itu siapa? Ya manusia. Kita tidak pernah bilang Allah itu kejam. Hanya manusia yang menuduh Allah itu kejam. Karena konsepnya itu nggak terima. Maksudnya nggak terima dengan konsep penetapan ini. Seperti ini nggak terima dia. Kalau seperti itu berarti Allah itu kejam. Enggak. Siapa yang bilang Allah itu kejam kalau seperti ini? Justru Allah itu menyatakan kasih-Nya. Doktrin pilihan itu justru menunjukkan Allah menyatakan kasih-Nya. Kalau Allah kejam, ya semua manusia binasa. Tidak ada yang selamat satupun. Tapi Allah mau menunjukkan kasih-Nya. Tapi kasih-Nya itu kepada orang-orang pilihannya. Nah, kalau itu disebut kejam, itu bukan kejam. Itu kasih-Nya kok sekejam itu. Kejam itu kalau Allah tidak memilih siapa-siapa, itu mungkin bisa disebut kejam. Tapi Allah mau pilih. Lah kok tidak pilih semua? Ya, itu namanya haknya Allah. Allah mau pilih itu aja sudah baik. Daripada nggak pilih. Ada yang bilang, ya karuan nggak pernah pilih aja semua, biar semua binasa sama-sama. Itu kan maunya Anda. Maunya Allah itu dia mau menunjukkan kasih-Nya.
Dan kasihnya itu disediakan bagi orang pilihannya. Sudah, nggak usah protes. Kenapa sih mau protes terus? Kok Anda ini sebagai ciptaan kok mau melawan pencipta? Itu yang saya bolak-balik juga mau tekankan. Banyak orang nggak terima dengan kedaulatan Allah. Kenapa kamu nggak mau terima? Ya karena kamu yang ingin berdaulat toh. Dan Tuhan, kamu ingin Tuhan itu di bawah kedaulatan. Tuhan harus nurut apa yang kamu mau dan apa yang kamu anggap benar. Tuhan yang harus nurut kamu. Itu aja sudah salah konsepnya. Kita yang mesti nurut Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Aku yang tunduk pada kedaulatan Allah. Tuhan mau A, mau B, mau C. Itu haknya Tuhan. Saya cuma nurut A, B, C. Jangan protes. Kamu itu cuma ciptaan. Anda dan saya tidak ikut-ikut andil dalam penciptaan. Kita juga bukan menjadi penasehat Allah di dalam Allah mendesain rancangannya yang demikian agung, mulia, dan sempurna. Anda ini orang berdosa yang sudah jatuh dalam dosa, ya Anda dan saya tentunya. Ya, orang berdosa yang sudah jatuh dalam dosa, sudah terdistorsi. Jangan sekali-sekali berusaha mau menjadi penasehat Allah. Konyol. Bagaimana orang serba berdosa ini, serba terbatas, serba sudah ternoda oleh dosa, ya, dan sebagai ciptaan kok mau jadi penasihatnya Allah. Itu semua nggak benar. Sudahlah, justru Anda dikasih tahu kebenaran ini, bersyukurlah. Jangan protes-protes. Bersyukurlah. Ya, Anda tidak bisa menghindari kalau mau dari sudut pandang yang dinilai negatif terus, pasti Allah tidak pernah luput dari tanggung jawab terhadap semuanya. Kalau memang konsep Anda yang harus tergenapi, yaitu semua harus selamat. Bagi saya, kalau Anda harus konsisten dengan prinsip Anda bahwa semua harus selamat, berarti Allah tidak perlu menyediakan neraka. Kalau semua harus selamat. Kalau Anda mau konsisten loh ya, Allah mesti menyelamatkan semua orang. Karena dia sanggup menyelamatkan semua orang. Oke, kita terima statement itu. Allah sanggup menyelamatkan semua orang. Kalau Allah memang sanggup menyelamatkan semua orang, neraka dihapus. Tidak ada orang yang binasa. Loh, tapi ada keadilan Allah, Pak. Nah, Anda sudah menyangkali bahwa Allah harus menyelamatkan semua orang, lalu Anda pakai dalih keadilan Allah yang membuat orang nggak selamat. Berarti tidak konsisten kan? Dengan pendirian Anda bahwa semua orang harus selamat. Biarpun Allah itu ada keadilan, tetap selamat semua. Karena Tuhan kalau mau menyelamatkan, biarpun dia ada keadilan, tetap bisa selamat. Kalau Allah memang mau menyelamatkan. Bisa nggak Allah menyelamatkan? Kenapa nggak bisa? Aneh sekali. Ya, apa yang sulit bagi Allah untuk menyelamatkan saudara saya? Oh, Allah itu menghargai kebebasan. Dan Allah tidak akan melanggar kebebasan yang sudah dianugerahkan kepada manusia. Allah nggak bisa melanggar kebebasan yang sudah diberikan. Siapa yang melarang Allah untuk tidak melanggar kebebasan yang sudah dianugerahkan kepada manusia?
Ya, sekarang Allah sudah kasih kebebasan sama manusia. Lalu manusia dengan kebebasannya menyalahgunakan kebebasannya sehingga manusia binasa. Allah bisa enggak menghalangi manusia yang dalam kebebasannya untuk tidak tersesat? Bisa enggak Allah menghalangi? Ya bisa dong. Biarpun manusia sudah diberi kebebasan, tapi Allah tetap kasih warning yang keras sampai manusia itu enggak bisa berkutik. Gitu. Anda misalnya kalau bicara gini ya, bagi saya antara Allah dan manusia itu mirip seperti orang tua sama punya anak yang masih balita. Jangan lalu diumpamakan anaknya itu sudah dewasa. Enggak, balita. Itu aja sudah enggak sebanding sama sekali lah. Kepandaian Allah dan kepandaian kita. Pandai mana? Ya jelas pandai Allah dong. Pengetahuan Allah sama pengetahuan kita. Pintar mana pengetahuan? Atau lebih tahu mana pengetahuan? Lebih luas mana pengetahuan? Ya jelas lebih luas pengetahuan Allah. Ya, kita sama Allah itu kita itu seperti balita kalau dibandingkan pengetahuan Allah yang luar biasa tak terbatasnya dan kita yang sudah terdistorsi oleh dosa. Kita ini dibandingkan dengan kesempurnaan Allah dan kita yang serba terbatas ini ya kita mirip balita lah. Bukan mau merendahkan manusia kayak balita yang tidak bisa mikir. Bisa mikir. Tapi maksudnya dibandingkan kesempurnaan Allah. Dibandingkan dengan Allah yang tak terbatas. Dibandingkan dengan Allah yang sempurna. Dibandingkan dengan Allah yang Maha Kudus. Dan saudara berdosa, saudara terbatas. Ya. Saudara ini cuma ciptaan. Saudara penuh dengan ketidakmampuan. Mana bisa itu diandalkan untuk Anda sanggup memilih jalan yang benar dari kemampuan Anda sendiri. Mana bisa. Ngerti maksud saya dari perumpamaan ini? Jadi untuk Allah itu mau menyelamatkan manusia yang sudah diberi kebebasan ini. Tidak ada sulitnya Allah untuk mau menyelamatkan manusia itu. Aneh-aneh aja. Ajaran Arminian salah satunya mengatakan bahwa Allah tidak bisa melampaui kebebasan manusia untuk memilih apa yang dia kehendaki. Allah tidak bisa melampaui itu. Jadi begini loh, kalau misalnya ada pilihan A atau B, lalu manusia dengan kebebasannya mau pilih A, Allah itu tidak bisa apa-apa untuk menghalangi manusia pilih A. Tidak bisa, karena manusia sudah punya kebebasan untuk pilih A. Allah tidak sanggup menghalangi manusia untuk pilih A. Mana mungkin itu logika dari mana itu? Ya, itu logika dari mana? Allah nggak sanggup itu. Mana ada yang Allah nggak sanggup? Kecuali Allah menyangkali dirinya sendiri. Kecuali Allah menyangkali kesuciannya. Itu yang tidak mungkin memang. Tapi untuk menolong manusia yang serba salah ini, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk menolong manusia ini. Nah, jadi saya jelas tegaskan bahwa manusia yang
ditetapkan untuk binasa itu sudah di dalam penetapan Allah yang sempurna. Dan Anda kalau menuduh Allah itu kejam, saya bilang sama aja lah. Anda biarpun Arminian tidak bisa membebaskan dari Allah itu kejam. Itu yang tadi saya bilang kan. Allah kalau mau menolong kan bisa, meskipun pakai versi Arminian. Allah mau menyelamatkan manusia sanggup, kenapa enggak sanggup? Kenapa gara-gara Allah menghargai kebebasan manusia sampai Allah membiarkan manusia binasa? Itu juga kejam. Kenapa membiarkan? Oh iya Pak, Allah kan punya keterbatasan dalam kesabarannya. Wong disebut di Alkitab Allah itu Maha Sabar kok. Jadi Allah kalau mau menyelamatkan tuh tidak ada yang sulit lah. Oke, kenyataannya kan tidak selamat kan? Kenyataannya Allah menyediakan neraka kan? Kenyataannya Allah membiarkan kan? Itu kejam nggak? Ya kejam sama. Allah membiarkan, Allah mengizinkan, Allah menetapkan. Kalau mau dicari dari sudut kekejaman dari mata manusia yang sempit ini, ya kejam, semua itu kejam. Biarpun menetapkan juga kejam, biarpun mengizinkan juga kejam, biarpun membiarkan lebih kejam lagi. Sudah tahu ini balita mikirnya terbatas kok malah tambah biarkan. Ya biarkan dia yang mengeraskan hati, dibiarkan mengeraskan hati. Orang balita kok. Tuhan itu kalau mau membelokkan hati yang keras, bukan Allah nggak sanggup membelokkan hati yang keras. Allah sanggup. Buktinya ya saudara dan saya sendiri yang punya hati keras dibelokkan sama Tuhan. Sampai mau tunduk pada kebenaran. Iya kan? Siapa yang bilang Allah nggak sanggup membelokkan hati yang keras? Rasul Paulus yang hatinya keras, luar biasa. Mau membinasakan semua pengikut Kristus. Sama Tuhan, dirubah dalam sekejap. Langsung terbelok. Langsung bertobat. Siapa bilang Allah nggak sanggup? Nah, tapi kenapa hanya Paulus yang digitukan? Kenapa tidak semua manusia diubahkan dalam sekejap? Sama seperti Tuhan merubah Paulus dalam sekejap. Kenapa? Ayo. Langsung pasti jawabannya itu misteri dari Tuhan. Ya sudah, kalau Anda bilang misteri, berarti Anda akan menerima. Menerima bahwa itu semua di dalam penetapannya. Bukan Allah lalu tidak sanggup untuk melampaui kebebasan manusia. Ya toh, itu tadi neraka dihapus saja. Kalau memang menyelamatkan manusia, neraka dihapus, ya, atau iblis dibinasakan sejak awal, selesai. Nah, ini kalau mau bicara satanologi kan sudah dibahas sampai berapa? 24 sesi satanologi. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Kenapa Tuhan tidak menetapkan iblis gua binasakan sejak awal supaya semua manusia tidak ada yang tergoda dan semua akan selamat. Puji Tuhan. Beres toh. Kenapa tanda petik Tuhan memelihara setan? Awas, saya beri tanda petik. Ini kata-kata saya jangan dipelintir dan jangan disebarkan
untuk pengertian-pengertian yang memfitnah saya ya. Kalau Tuhan tuh mau membinasakan setan dalam sekejap, habis setan. Sejak awal Tuhan kalau mau membinasakan setan, sudah beres. Atau sejak awal aja Tuhan sudah merencanakan semua malaikat tidak akan ada yang bisa memberontak kepada Allah. Selesai. Dan semua manusia yang dicipta tidak akan memberontak kepada Allah. Selesai. Semua akan berjalan dengan baik dan dengan indah. Oh enggak Pak, Allah tidak mau membuat manusia jadi robot. Allah memberikan kebebasan, karena kebebasan ini adalah moral manusia. Allah menciptakan manusia dengan moral yang tertinggi, yaitu punya kebebasan. Tapi Tuhan sudah tahu, kalau diberi kebebasan, pasti manusia akan pilih pemberontakan kepada Allah. Allah sudah tahu kemampuan manusia diberi kebebasan. Dia tidak sanggup mempergunakan kebebasan itu dengan kebijakan dari Allah. Allah sudah tahu kalau manusia nggak sanggup. Ayo, siapa yang ngotot untuk tidak setuju dengan double predestinasi? Tidak bisa dihindari. Oke, jadi sebetulnya tidak perlu berdebat lah soal single double ini. Orang yang terima single itu separuh hati. Sudah lebih baik tidak usah terima predestinasi sama sekali. Ya toh. Tidak usah terima predestinasi sama sekali. Karena kalau begitu ada predestinasi, ada Tuhan memilih orang untuk diselamatkan. Nah, sisanya tidak dipilih, kan sama aja dengan ditetapkan untuk binasa. Yang nggak dipilih. Iya toh. Tolak aja predestinasi sekalian seperti ya. Mungkin Arminianisme itu sudah menolak predestinasi. Nah, seperti itulah ya. Saya pikir ya sudah, ini sudah selesai dan ini kesimpulan penutup ya. Setelah ini tanya jawab, lalu ya mungkin Kamis sudah nggak usah Q&A, udah selesai. Ya, ini penutup. Firman Tuhan menyaksikan akan penetapan Allah secara mutlak dalam, ya saya ulang ya, firman Tuhan yang menyaksikan akan penetapan Allah secara mutlak dalam pemeliharaannya yang sempurna atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Perhatikan ini. Jadi tidak ada momen yang tidak dalam pemeliharaannya. Saya ulangi ya, tidak ada momen yang tidak dalam pemeliharaannya. Termasuk kejatuhan manusia dalam dosa juga adalah momen dalam pemeliharaannya, dalam providensial. Karena ada maksud yang mau dicapai melalui momen-momen tersebut. Ada tujuan yang mau dicapai. Oke. Berikut. Hal yang kelihatan bertentangan. Sorry, ini supaya saya buat begini aja. Hal yang kelihatan bertentangan dengan akal dan hati nurani kita. Ya, maksudnya, aduh aku kok nggak bisa terima ya. Bagaimana ya Tuhan menetapkan ini kok hati nuraniku kok nggak cocok ya. Berat nih, hati nuraniku berat ini. Ya sudahlah ya, kalau Anda tetap berat, akal dan hati nurani Anda itu merasa bertolak belakang.
Ini anjuran saya. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya serahkan aja sama Tuhan. Saudara sulit menerima kebenaran ini, serahkan sama Tuhan. Dengan tetap percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana dan maha kasih dan tahu apa yang terbaik demi kemuliaannya. Tuhan tahu. Saudara tidak usah menasihati Allah. Saudara tidak usah takut kalau Allah itu jadi seperti anak-anak yang nggak bisa mikir dengan dewasa. Tidak usah takut. Tuhan pasti jauh lebih sempurna dari pikiran Anda. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Tidak usah dinasihati. Itu semua demi kemuliaannya. Demi penggenapan rencananya. Sudah. Nah, ini nasihat saya juga. Kita seringkali ribut dengan apa yang tidak perlu kita protes. Anda mau protes? Tidak perlu ribut. Yang perlu Anda dan saya ketahui adalah bersyukur. Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya yang luar biasa bagi Anda dan saya. Dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada Anda dan saya itu bukan karena kebaikan Anda dan saya. Tapi karena ya namanya anugerah. Anugerah. Ya Tuhan mau memberi anugerahnya kepada saudara dan saya yang tidak layak atau tidak pantas menerima anugerah ini. Lalu perlu pertanyaan ini untuk Anda dan saya. Bagaimana respon kita terhadap anugerahnya yang luar biasa ini? Nah, itu yang perlu saudara dan saya renungkan dan pertanyakan pada diri Anda dan saya sendiri. Jadi tidak usah protes-protes yang nggak perlu itu, tapi mari kita meresponi anugerahnya dengan segala kesungguhan dan kita mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan untuk datang kepada Tuhan. Ya, itulah poinnya. Dan ini menunjukkan bahwa seperti yang saya pernah katakan yang lalu-lalu, bahwa ini menunjukkan apa? Salib Kristus itu yang menjadi sentral dari seluruh Alkitab. Salib Kristus. Ya, itulah only by grace. Ya, itulah anugerahnya. Dan kita bersyukur tak habis-habisnya. Puji Tuhan. Saya sampai di sini penjelasannya dan silakan kalau ada saudara yang mau tanya atau mau meresponi. Semuanya Tuhan memberkati kita semua. Oke, siapa aja boleh. Malam, Pak Andi. Malam, Bapak Elia. Berdasarkan Amsal 16 ayat 1, ayat 4, ayat 9, dan ayat 33. Bolehkah kita berpikir sesuatu terjadi itu pasti dalam penetapan Allah? Walaupun kita yang salah ngomong. Itu ayat itu sangat melegitimasi kita, memberikan kita satu masukan bahwa itu dari Tuhan. Ya kalau itu yang benar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Berdasarkan Amsal 16 itu semua dari Tuhan. Apakah itu akan menjadi satu penguatan bagi kita atau menjadi satu bumerang? Karena yang sudah mengerti double sangat paham akan hal ini. Bahwa Tuhan pun menetapkan dosa itu terjadi karena Tuhan punya skenario berkaitan dengan kemuliaan yang akan
Dia nyatakan dalam omongan kita, dalam pilihan kita. Poinnya ada, apakah boleh kita simpulkan sesuatu yang terjadi itu pasti penetapan Tuhan, atau dalam bahasa yang lebih vulgar, itu kehendak Tuhan. Seringkali kita akan berpikir, masa itu kehendak Tuhan? Berdasarkan itu kehendak Tuhan, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, itu dari Tuhan. Bolehkah kita berpikir seperti itu? Kalau itu tidak akan terjadi, maka itu bukan kemauan atau kehendak Tuhan. Thank you, Pak. Baik. Apa yang dikatakan Pak Elia tentang Amsal 16 itu menjadi pegangan saya juga, bahwa salah satunya ya, ayat yang berkenaan dengan penetapan Allah itu sangat banyak sekali, tapi salah satunya adalah Amsal 16 itu. Saya kira penegasan dari Pak Elia itu sudah tidak perlu dibahas lagi, karena sudah jelas itu. Tidak ada suatu hal yang bukan penetapan Allah. Untuk ini saya mau putar sekali lagi satu video dari John Piper. Dan video ini biarlah menjadi perenungan bagi Anda dan saya. Saya juga berulang-ulang putar video ini, rasanya makin diulang, makin dikuatkan. Makin diulang, makin dikuatkan. Saya sangat bersuka cita mendengar penjelasan dari John Piper. Dan saya melihat ada suatu hikmat ilahi yang dianugerahkan Tuhan melalui John Piper. Menjelaskan mengenai segala sesuatu ada dalam penetapan Allah, termasuk dosa. Ya, oke. Selamat menonton video singkat ini. Has God predetermined every tiny detail in the universe, such as dust particles in the air? And then I should add here, including all our besetting sins. Yes. There's a great quote from Spurgeon about dust motes. I don't even know what a dust mote is, but when I get up in the morning in my room, there's a window to the side of the bed here, and a beam of light will be shining through at certain times of year when I get up. It's shining through, and as I look into the dark, I see nothing. As I look through the beam, I see the dust in the room. Flying around saying, I'm breathing that stuff. Yes, you are. So Spurgeon says, every one of those is keeping its position and moving through the air by God's appointment. Now, the reason I believe that is because the Bible says the dice are thrown in the lap and every decision is from the Lord. That's Proverbs, 16:33? I'm not sure. Chapter 16 has a bunch of these verses in it from Proverbs. And why would he choose the die or the lot is cast in the lap in every decision? Because he's trying to think of the most random thing he could think of. And he says that. So randomness is not random to God. God is not the least taxed by keeping every sub-nuclear particle in its place. I used to say electrons, but now there's something smaller than electrons. Everything in the middle of the molecule moving, and the electrons, he's got them all in orbit, just like he has the planets in orbit. So the macro world and the micro world are all managed by God, which means, yes, every horrible thing and every sinful thing is ultimately governed by God. And that's a problem, but the center of the solution to the problem is a choice you have to make about the cross.
this is what has centered me anyway. When you go to Acts chapter 4, verses 27 and 28, and you read that Herod and Pontius Pilate and the Gentiles and the Jews were all gathered together to do what your hand and your plan had predestined to take place in the killing of Jesus, you have God's plan and hand predestining the most horrible sins ever committed. Pilate's choices, the soldiers' cruel mockery, the piercing of his side, the cries, "Crucify him, crucify him." These few hours in history was the climax of the worst wickedness that has ever been performed on the planet or ever will be. And God planned it, that we might be saved from those sins. In other words, what the devil did in unleashing all that was commit suicide. And I pray that when you contemplate believing in a sovereign God who governs the dust motes, the waves, including tsunamis, when you contemplate believing in a totally sovereign God, you will center it right on the cross, because you'll go crazy otherwise. You will. These things have driven people mad, but it won't drive you mad if you say, He loves me, and He governed the most wicked thing that ever happened in the world, the crucifixion of my Savior and my God. If you stay right there and then just work out from there as far as your mind can handle, then you'll be safe. Your mind will be safe, your heart will be safe, because you will keep humble. People get very arrogant with these kinds of doctrines. They can use them to club people, but if you stay with the cross, you won't. I mean, just one more thing on this. This is right off my front burner, because we're reading, you and I and a lot of other people in Bethlehem are reading through Acts. Because we're reading through the Bible, and we start in Genesis, we go to Psalms, we read Acts and Matthew. We just read in chapter 2, where Peter said in the sermon to the people who had killed Jesus, "You acted in ignorance." He didn't forgive them for that. He said they have to repent. You acted in ignorance, but God fulfilled what He had promised by the prophets, that the Christ must suffer. That's like 2:22 or somewhere in there. What that said to me was, again, okay, these people didn't know what they were doing. God knew what He was doing. So the crucifixion of His Son was, according to Isaiah 53:10, the bruising by the Father of the Son, and therefore the worst sin that was ever committed was ordained by God. And the answer is yes. He controls everything, and He does it for His glory and our good. Ya, luar biasa sekali. Saya waktu mengajar tentang penetapan Allah dan bagaimana dosa juga dalam penetapan Allah, saya belum nonton videonya John Piper ini. Setelah saya mengajar dan banyak diskusi, baru ada video ini yang saya lihat. Saya terkejut sekali karena apa yang dibahas oleh John Piper sangat sinkron dengan semua penjelasan saya. Jadi ini saya nggak janjian loh ya sama John Piper. Tidak pernah ketemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan John Piper. Dan juga saya bukan nonton dia lalu saya mencontoh dia, juga tidak. Saya sudah menggumuli ini kurang lebih ya berapa ya, 28 sampai 30 tahun yang lalu saya sudah menggumuli ini. Ya, belum pernah melihat sama sekali filmnya.
Tolong ini di-mute. Ya, jadi puji Tuhan ya. Saya melihat inilah contoh pimpinan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dipimpin untuk mengenal firman-Nya, yang bagi saya sangat luar biasa. Makanya Spurgeon juga mengatakan bahwa orang untuk menjadi reform itu adalah anugerah Tuhan. Dan secara normal semua orang menjadi Arminian. Kita lahir semua sebagai Arminian. Dan kalau kita jadi reform itu karena anugerahnya. Puji Tuhan. Oke, silakan yang lain mau meresponi, mau menanggapi, mau bertanya, silakan. Nggak usah malu-malu atau nggak usah takut dihukum karena di sini tidak ada hukuman. Oke? Siapa lagi? Wah, sepi-sepi aja berarti sudah termenung-menung ini. Ya, memikirkan kedaulatan Allah yang luar biasa. Sampai sudah tidak bisa ngomong lagi mungkin. Mau ngomong apa lagi? Ya sudah, tinggal menerima aja kedaulatan Allah. Anda mau protes apa lagi? Sudah nggak bisa ngomong. Silakan, silakan. Saya ngomong deh. Wah, Pak Elia mau ngomong lagi, silakan. Ya, sejak saya sakit, itu menjadi satu konfirmasi demi konfirmasi. Bahkan orang yang menasihatin saya pun, saya anggap itu juga dari Tuhan. Terkadang, tidak mungkin saya lakukan. Itu yang memberikan saya penghiburan atas diri saya. Saya mencoba memahami bahwa dia pun begitu karena itu penetapan Tuhan. Saya begini, nggak bisa merespon yang dia sarankan, itu juga penetapan Tuhan. Jadi dilematis ini sudah menjadi satu latihan tentang kedaulatan Tuhan. Dari dia, orang itu, dan dari saya. Atas saya, atas orang itu. Itu sebabnya saya suka terakhir ini kalau sudah ketemu dengan pembicaraan orang itu apapun, apakah itu diskusi Alkitab, apakah itu prinsip-prinsip hidup yang berseberangan, maka saya merelakan, tidak meributkan lagi, karena itu kedaulatan Tuhan. Jadi itu menjadi satu gambaran bagi saya untuk bisa memahami Tuhan yang berdaulat kepada dia dan kepada saya. Thank you, Pak. Ya. Satu sisi yang saya juga mau supaya saudara juga menyadari adalah tanggung jawab manusia itu jangan dihapus dari prinsip kedaulatan Allah. Artinya ya sudah, kalau kedaulatan Allah ya terserah Allah. Saya enggak usah berbuat apa-apa, saya diam aja, terserah Tuhan. Nah, itu namanya menjadi fatalisme atau menjadi hyper Calvinism. Menjadi nasibisme dan mengajarkan bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Ya, itu tidak Alkitabiah sama sekali. Tuhan tetap mengajarkan kita untuk selalu belajar berbuat yang terbaik. Nah, berbuat yang terbaik itu yang tentunya menurut hikmat Allah.
Bagaimana berbuat yang terbaik menurut hikmat Allah? Ya tentunya perlu belajar firman dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh, dengan pertolongan Roh Kudus yang memperbarui akal budi Anda, renewing your mind, terus-menerus dibarui dalam proses pengudusan untuk makin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi itu juga dalam rangka Tuhan mau mendidik saudara dan saya makin mengenal Allah, makin mengenal kehendaknya, makin belajar bertanggung jawab dalam segala tindakan kita dengan berserah pada Tuhan. Maksudnya berserah itu bukan pasif, berserah itu aktif. Ya, maksudnya berserah itu saya mau tunduk kepada Allah dan melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Yaitu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Itu berserah. Jadi berserah itu bukan nunggu, diem. Lalu Tuhan kalau nggak ngomong ya aku nggak kerja apa-apa. Tunggu aja. Tuhan mau ngomong nggak? Kalau nggak ngomong ya aku nganggur-ngangguran. Kalau Tuhan ngomong baru aku bekerja. Itu namanya fatalisme tadi. Ya, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Selalu belajar berbuat yang terbaik. Do your best. Ya. Do everything for the glory of God. Lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi Allah. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Allah yang Anda sembah adalah Allah yang benar-benar Allah menurut prinsip-prinsip Alkitab. Jangan Allah yang menurut ciptaan Anda sendiri. Nah, itu yang kita terus belajar. Makanya mau belajar di Stris, belajar lewat radio RMC. Ya, Tuhan pakai ini semua menjadi alat-alat Tuhan untuk kita terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Pak Andi, kalau prinsip itu terhadap satu yang benar dan satu yang tidak benar, clear Pak. Prinsip tanggung jawabnya. Katakanlah begini, saya ambil contoh. Kalau Pak terjadi selisih pendapat dengan Pak Tong, saya yakin dua orang yang benar. Tetapi berselisih pendapat. Pak Andi sudah do the best, Pak Tong juga sudah do the best for Jesus. Tapi pada satu titik tidak ketemu. Ya, bagaimana menyikapin do the best ini? Dua-dua do the best, do the right place gitu atau jalan yang benar gitu ya. Ini yang tadi saya angkat bahwa akan terjadi setelah itu kita pahamilah bahwa itulah kedaulatan Tuhan terhadap Pak Andi dan itulah kedaulatan Tuhan terhadap Pak Stephen Tong, kan begitu. Itu maksud saya. Thank you. Iya, nggak apa-apa. Kalau itu pun terjadi, tetap do my best-nya itu tidak boleh selesai meskipun ada pertentangan atau perdebatan atau dengan orang-orang yang sama-sama mencari kebenaran tapi kita belum sepakat. It's no problem, dan itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk kita tidak do my best, do your best. Kita lakukan semua tetap untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kalau memang masih belum bisa sepakat, ya nggak apa-apa, jalan aja terus. Ya, makanya Rasul Paulus kan pernah bilang, mari kita berjalan menurut apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, menurut iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jalan aja, asal nggak ngawur loh ya. Maksudnya nggak ngawur itu orang itu karepe dhewe misalnya, karepe dhewe, semau gue. Ya, tidak mau dengar nasihat orang, lah itu lain lagi. Itu sudah berarti kan faktor
faktor manusianya atau kedagingan manusianya yang menjadi menonjol. Tapi kalau sama-sama mau taat sama Tuhan, sama-sama mau belajar firman, sama-sama mau tunduk kepada Tuhan, tapi masih saling belum sepakat, ya it's no problem. Ya, bagi saya itu nama saya itu hidup itu seperti itu memang. Hidup tidak selalu harus sepakat. Kadang-kadang kita bisa tidak sepakat dalam hal tertentu. Ya sudah, tidak apa-apa. Dengan spirit tetap ingin mencari kebenaran. Kebenaran itu yang paling diutamakan dan saya mau tunduk pada kebenaran. Itu spiritnya, bukan spirit semau gue, bukan ya. Spirit tunduk pada kebenaran. Nah, itulah yang menjadi perjuangan kita yang tidak pernah habis. Oke. Lama-lama saya ini hanya dialog sama Elia saja, berdua aja. Ya itulah yang sudah ditetapkan Tuhan demikian, Pak. Nanti akhirnya membuat yang lain, ya sudah. Karena sudah ditetapkan hanya Pak Andi sama Elia, ya sudah, gua diem aja. Pak Andi harus nodong, Pak Martin, ayo bicara, atau Pak Haryo, atau Pak Hendarto, kan gitu, Pak. Itu. Ya, silakan. Mic Anda ada sedikit trouble, Pak Elia. Bunyinya kerodok. Ya, mungkin tadi awalnya bagus, tapi akhir-akhir ini kok trouble mic-nya. Silakan siapa aja mau komen. Soalnya Pak sudah jelas semua, Pak. Jelas semua ya. Mau tanya apa lagi sampai bingung. Yang hari Kamis kemarin itu sudah mantap, Pak. Yang ini kali sudah nggak ada pertanyaan lagi. Saya cuma mikir gini, Pak ya. Dulu waktu masih muda, waktu masih mahasiswa segala macam, Pak ya. Kalau debat itu kadang-kadang sampai gontok-gontokan gitu, Pak. Sampai mangkel-mangkelan gitu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, Pak ya, bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun misalnya kita ini pinternya seperti apa, Pak ya, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya kita nggak mungkin bisa mengerti kebenaran itu. Tapi walaupun kita ini misalnya ya bodohnya kayak apa, Pak ya, tapi kalau Tuhan mau, ya kita langsung bisa paham, bisa ngerti loh, Pak. Nah, kalau menyadari hal ini, lalu meng-flashback yang dulu itu waktu muda-muda, sebenarnya ya kita ini kayak konyol gitu, Pak ya. Karena apa? Kita ini mengerti nggak mengerti, itu pun Tuhan yang bisa menentukan kita kok. Jadi kadang-kadang kalau kita menjelaskan ke orang segala macam, terus orang itu ngeyel segala macam, justru kita ini harusnya ya berdoa supaya Tuhan bukakan hatinya, bukannya kita tuh jengkel sama orangnya gitu loh, Pak. Iya. Ya cuma itu toh, Pak, pemahaman. Jadi ya, akhirnya paling enggak ya melalui pembicaraan yang terus-terusan dibicarakan sesi-sesi ini, Pak ya. Paling enggak merubah juga paradigma kita untuk menjelaskan ke orang, mendiskusikan dengan orang, itu enggak boleh dengan hati yang jengkel-mangkel ini diomongi bolak-balik kok enggak paham, kok enggak ngerti ya. Itu enggak boleh seperti itu. Justru waktu itu ya harus kita berdoa. Ya Tuhan aja Tuhan yang membukakan nanti mata hatinya, pikirannya gitu, Pak ya. Iya, iya. Ya itu yang tadi dikatakan Pak Elia itu, bahwa orang itu pun ngengkel ya ditetapkan Tuhan juga. Iya, benar, Pak. Makanya Pak, melalui sesi-sesi ini, kita melalui double predestinasi segala macam dan bahkan yang lain-lain, Pak ya, yang sebelum-sebelumnya ya seperti satanologi segala macam, paling enggak emang perlahan ya sedikit demi sedikit ya merubah paradigma berpikir kita, Pak, dan akhirnya merubah tingkah laku kita dalam hal berucap kata, bertindak gitu loh, Pak. Ya. Itu Pak kira-kira yang saya komentar. Oke, Pak. Terima kasih masukannya. Ya. Malam Pak Andi. Malam Pak Johan. Pak Andi, saya terima kasih buat Pak Elia tadi pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Pak Andi. Saya punya diskusi dengan teman. Awalnya baik-baik ya. Ya diskusi tentang pengajaran yang telah Pak Andi kasih. Maksud kita untuk memberikan satu pemahaman juga saya mungkin bisa terima dari dia. Justru setelah saya terima dari Pak Andi,
banyak hal saya berikan ke dia, malah akhirnya kebalikan. Justru saya dibilang, oh salah tuh pengajaranmu itu sesat. Saya dibilang gitu Pak Andi. Padahal yang saya sampaikan ya seperti yang Pak Andi sampaikan, walaupun ada keterbatasan namanya kita murid ya Pak. Nah, saya sebagai manusia, rasa, aduh kok begini teman, mestinya menguatkan atau kalau ya itu. Tapi malam ini saya terberkati oleh pertanyaan Pak Elia dan penjelasan yang sungguh-sungguh. Ini pun anugerah Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Jadi saya sungguh terberkati Pak Andi. Walaupun sebenarnya dari pembicaraan diskusi sangat menyakitkan secara ini. Artinya menyakitkan, loh kita sudah menyampaikan kebenaran seperti yang Pak Andi jelaskan. Untuk supaya dia tahu, malah sebaliknya saya malah sampaikan begitu. Tapi hari ini saya puji Tuhan terberkati dengan kebenaran yang sudah Pak Andi sampaikan. Semoga ini makin terus kita terberkati yang mengikuti pelajaran dari Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Johan, Tuhan memberkati. Ini ada pertanyaan dari Ibu Shirley. Sudah tertulis. Malam Pak, reform di Jerman sekarang jadi apa? Tahu banyak tapi tidak berbuat apa-apa. Humanis lebih diagungkan. Yang ada sisa budaya Kristen. Bagaimana Pak? Saya sering dengar YouTube fakta Israel mengenai Israel. Kristen Yahudi, Kristen Ortodoks, dan lain-lain. Membuat pengetahuan kita kaya. Bukan dari kata reform saja. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Karena info zaman sekarang ini info yang demikian bebas. Kita mau dengar dari mana saja, memang sudah tidak dibatasi lagi. Tapi kadang-kadang tanpa sadar info-info yang kita terima itu bisa menjebak kita dalam pikiran-pikiran yang salah. Karena dalam pikiran kita belum terbentuk suatu struktur atau dasar yang teguh, dasar yang kuat, lalu digoyahkan oleh beberapa pengajaran-pengajaran yang sekarang berkembang dengan sangat bebas ini. Ya, saya lihat tuh banyak orang yang goyah dan akhirnya meragukan reform sendiri dan dianggap reform itu terlalu sempit, terlalu naif atau dangkal atau membuat orang jadi sempit dan sebagainya. Nah, menurut saya itu justru kesalahpahaman terhadap reform. Reform itu justru yang sangat memperluas wawasan kita. Membuka mata rohani kita untuk mengerti kebenaran yang hakiki. Bukan makin sempit dan seolah-olah reform yang paling benar. Amat salah. Amat salah kalau justru menjadi sombong karena reform, lalu sombong, merasa diri paling benar, lalu semua pasti salah semua pasti nggak benar. Enggak. Justru disadari bahwa kalau sampai saya bisa mengenal kebenaran, itu bukan karena kepandaian saya, tapi only by grace. Ya. Hanya karena anugerah semata-mata. Ya, bacalah lagi Institutio, direnungkan kembali, dibaca ulang, ya saya justru makin melihat reform, makin luar biasa kekayaan Allah yang maha tak terbatas. Benar ini. Bukan lalu makin sempit, makin arogan, makin merasa diri paling benar, menghakimi yang lain seenaknya, makin sempit, makin naif, makin arogan,
Enggak, justru kita disadarkan kita ini bukan apa-apa. Ya. Kalau melihat reform sekarang di Eropa jadi apa, itu bukan karena kesalahan reform. Nah, hati-hati ini ya. Ini gara-gara reform Eropa sekarang rusak. Wah, ya kesimpulan yang keliru itu. Bukan karena reform lalu Eropa jadi rusak. Ya. Eropa jadi rusak karena apa? Karena justru meninggalkan spirit reform. Meninggalkan prinsip-prinsip reform. Lalu bergeser menjadi humanisme, menjadi liberalisme, ya, menjadi neo-ortodoks, dan tidak lagi berakar kepada prinsip-prinsip reform yang hakiki. Ya, itu yang terjadi di Eropa, bukan gara-gara reform lalu jadi kayak gini. Salah besar. Gara-gara reform lalu tidak mau mengabarkan Injil. Wah, salah lagi. Reform tidak pernah mengajarkan orang untuk malas mengabarkan Injil. Salah besar itu. Ya, kalau kenyataannya sekarang banyak reform tidak mau mengabarkan Injil, itu bukan karena kesalahan reformnya. Sekarang gini ya, saya kasih contoh logika yang benar. Saya mau tanya, banyak enggak orang Kristen yang hidupnya rusak? Banyak enggak orang Kristen yang bejat hidupnya? Banyak, Pak. Banyak. Wah, nah gitu salah Kristen nih dong. Gara-gara Kristen ini banyak orang jadi rusak ini. Jadi bejat hidupnya. Gara-gara Kristen ini yang salah ini. Apa begitu logikanya? Kan enggak. Masa ini gara-gara Kristen? Ya enggak. Ini gara-gara apa? Ya gara-gara manusia yang tidak mau taat pada kebenaran firman. Dan memberontak. Ya, saya sudah renungkan baik-baik. Misalnya, percuma jadi Kristen kalau perbuatannya tidak sesuai dengan imannya. Nah, kata-kata ini kelihatannya benar ya. Percuma jadi Kristen kalau tidak sesuai dengan perbuatannya. Saya tegaskan dengan pertanyaan balik. Saya mau tanya, adakah orang Kristen yang perbuatannya sempurna? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kalau kata percuma itu, ya sudah. Kita semua tidak usah jadi Kristen, karena tidak ada Kristen yang sempurna. Tidak ada Kristen yang benar-benar baik. Ngomong kosong itu Kristen itu. Semua orang juga berdosa. Semua orang juga munafik. Semua orang brengsek. Jadi buat apa jadi Kristen? Ya, tinggalkan aja Kristenmu. Karena kamu tidak pernah bisa jadi si Kristen yang sempurna. Oh, ya enggak gitu kan. Cara berpikir yang keliru. Justru kita ini jadi Kristen karena kita menyadari kita ini orang yang tidak layak dan tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Salah itu kalau punya konsep jadi Kristen harus sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangannya. Ya. Lalu ngajak orang jadi Kristen. Jadilah Kristen, jadilah Kristen. Nanti kalau kamu jadi Kristen, dosamu sudah hilang semua. Kamu jadi orang suci, bersih, pikiran kotor sudah tidak ada, ya, tidak ada dosa lagi dalam hidupmu karena kamu sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi kamu tidak bisa dosa lagi setelah jadi Kristen.
Lalu banyak orang tertarik, wah ya gitu ya, jadi Kristen tuh udah nggak bisa dosa lagi ya, jadi Kristen jadi orang suci ya, jadi orang bersih ya. Ya sudah, saya mau jadi Kristen. Setelah jadi Kristen, wah ternyata menemukan orang-orang Kristen yang ada yang korupsi, ada yang berzina, ada yang mabuk-mabukan, ada yang menipu, ada yang munafik. Ya, ada yang minta puji-pujian manusia, ya dan sebagainya dan sebagainya. Wah, ternyata Kristen juga brengsek. Sudah, gua nggak mau jadi Kristen lagi. Gua mau jadi anu aja, pengikut Mahatma Gandhi aja. Itu pasti lebih baik dari Kristen. Nah, itu. Enggak seperti itu kan. Oke, saya harap ini kita nggak lari kemana-mana. Balik ke tema kita. Ya. Pandi, bolehkah saya menyimpulkan yang disebut predestinasi single adalah orang yang berpikir bahwa Tuhan menetapkan yang baik saja. Predestinasi double adalah orang yang berpikir Tuhan menetapkan yang baik dan yang tidak baik. Jadi itu perlu diberikan satu penegasan bahwa cara berpikir single itu seperti apa, double itu seperti apa gitu Pak. Thank you, Pak. Iya. Ya benar. Jadi orang yang berpikir single itu hanya memikirkan Tuhan itu hanya menetapkan yang baik-baik saja, termasuk memilih yang selamat, tapi tidak menetapkan orang untuk binasa. Menetapkan orang untuk binasa dianggap suatu kejahatan dan suatu hal yang buruk, dan tidak mungkin Allah melakukan itu karena Allah menginginkan semua orang selamat. Nah, itu yang saya tekankan tadi. Allah menginginkan semua orang selamat. Nah, itu sudah salah dalam perisa posisinya. Makanya belajar kayak gini ini harus dimulai dengan perisa posisi yang benar. Lalu dimulai juga dengan epistemologi yang benar. Lalu juga dimulai dengan biblical logic yang benar. Kalau enggak itu, kacau balau semua. Saya sebetulnya mau tunjukkan satu video. Tapi kalau saya tunjukkan video ini, secara etika mungkin kurang etis. Ya, jadi makanya saya tidak mau. Saya kalau tunjukkan ini, Anda semua pasti kaget. Tapi saya nggak mau, karena saya masih berpikir ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Wah, Ya. Pak Andi bikin penasaran, Pak. Lebih baik Pak Andi nggak usah ngomong, Pak. Betul, Pak. Betul, setuju, Pak. Skenario, bukan. Jalan ceritanya apa, begitu aja dari besar. Iya. Wis, Pak, kalau gitu hari Kamis ada lagi, Pak. Justru saya mau buat Anda jadi penasaran. Wah, ya. Ini detik-detik terakhir mau ditutup kok. Penasaran, dibikin penasaran gini, Pak. Bias Kamis ada lagi, Pak. Diulas, Pak, video ini, Pak. Ya, oke, Dibahas ini sudah jam videonya 9 setelah ya. jam 9, Pak. Jadi kan nggak direkam, Pak. Sudah jam 9, sudah di dalam penetapan. Oke, ini mungkin dari tulisannya Bu Shirley ini perlu ya istilahnya dibahas dengan lebih terperinci ya, karena ini masalah yang sangat luas dan kalau diskusi ini topik kita akan berubah ini. Iya, topik lain. Topik lain lagi. Oke, good. Kita sudah selesai nih di ujung acara. Loh bener, Pak, stop, Pak. Nggak jadi diputer, Pak. Apa videonya? Loh iya, Pak. Nah, Wah, ya penasaran, Pak. Nggak bisa puter lagi, Pak. Saya nggak mau putar. Sini, Pak.
Apa? Kisi-kisinya aja, Pak. Wes, bikin penasaran nggak bisa tidur gitu. Poin-poin pentingnya aja, Pak. Nek, Ibu, kontroversi gitu loh. Mungkin kan memang Kisi-kisinya itu ya sebetulnya Anda sudah tahu semua sih kisi-kisinya. gitu kan. Cuma yang ngomong ini bikin orang terkejut. Saya bukan masalah materi yang diomongkan, tapi yang ngomong siapa itu yang bikin kaget. Ya, tapi sudahlah. Nggak usah diomongkan lagi. Waduh. Kalau saya ngomongin Pak, difilmin aja Pak. Iya. Nanti aja saya kasih kalau yang mau Bu Weli, butuh. nanti Yang ini mau ada. butuh, nanti saya kasih anunya. Bu Weli, nanti ada sesi tambahan. Yang kepingin tahu nanti tetap tinggal ya, nggak boleh keluar langsung. Japri aja Pak, Japri. Wah, Pak Andi penutupi kok gini. Maksudnya Pak Andi nggak dibicarakan, cukup ditonton saja. Iya, betul. Nanti saya kasih alamatnya kalau mau. Oke ya. Kita Oke, tetap Pak. dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan karena sudah memimpin kita sampai sesi demi sesi, dan betul-betul ini merupakan anugerah Tuhan kalau kita bisa membahas ini sampai selesai. Amin Pak. Amin. Ya, Tuhan boleh menuntun semua akal budi kita untuk tunduk pada kebenaran firman-Nya. Ya, mari kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Engkau Allah yang memimpin hidup kami, Allah yang membuka mata rohani kami, Allah yang mengutus Tuhan Yesus untuk menebus kami orang-orang berdosa ini, Allah yang juga mengutus Roh Kudus untuk memproses kami di dalam perjalanan hidup kami, sehingga langkah demi langkah kami boleh makin mengerti akan rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh yang sudah kami pelajari bersama, Tuhan sempurnakan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami bukan hanya berteori, tapi kami boleh oleh kuasa Roh Kudus kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan semua rekan-rekan yang mendengar baik di Zoom, baik di YouTube, baik di Radio RMC, baik di website. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan doa kami serahkan supaya hidup kami juga makin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.